Halo sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Nah, di video kali ini khususnya buat para sahabat Gemini. Untuk para sahabat Gemini, khususnya kamu yang masih sendiri, kita akan lihat ternyata jodoh kamu adalah siapakah ya? Siapakah orangnya, dengan ciri-ciri apa, dan ketemunya di mana, lalu kapan kalian akan jadian ya? Nah, kita akan lihat ya seseorang yang akan segera jadian sama kamu ya. Untuk para Gemini, dan di sini kembali saya ingatkan sebelum video ini dimulai ya. Ini adalah pembacaan yang bersifat general ya. Jadi beberapa mungkin bisa cocok, beberapa lagi mungkin tidak cocok ya. Jadi apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading. Baiklah, untuk para sahabat Gemini ya, kita akan lihat yang akan segera jadian sama kamu, siapakah orangnya yang akan segera jadian sama kamu. Untuk para sahabat Gemini yang akan segera jadian sama kamu ini siapa ya, seperti apakah orangnya dan siapakah yang akan segera jadian sama kamu ya. Oke. Nah, untuk para sahabat Gemini ya, kita akan lihat di sini ciri-ciri orangnya seperti apa ya. Siapakah dia dengan ciri-ciri seperti apa di sini ya. Untuk kartu pertama, kartu kedua, dan juga kartu ketiga ya. Nah, jadi para sahabat Gemini, ini bisa mungkin salah satu cirinya atau bisa juga beberapa ciri yang mirip ya, dan beberapa bisa juga ini mungkin ada yang lebih dari satu orang yang akan meminta untuk jadian sama kamu ya. Jadi buat para Gemini ini bisa saja mungkin ciri-ciri yang ada di dalam satu orang, atau bisa juga ini ciri-ciri untuk beberapa orang ya. Nah, di kartu pertama di sini orang ini adalah seorang yang pemikir banget ya. Jadi pemikirnya ini terkadang bisa memikirkan sampai hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang pada umumnya ya. Nah, tapi di sisi lain dia memang seorang perencana yang sangat baik ya. Jadi orang ini memang seorang yang ketika melakukan hal apapun selalu direncanakan terlebih dahulu ya. Jadi ketika menghadapi beberapa masalah atau kesulitan dalam menjalaninya, nah dia juga udah yang siap dengan rencana B, rencana C, dan mungkin juga siap dengan segala resikonya ya, karena sebelumnya udah dipikirkan ya. Nah, tapi di sisi lain ada juga sisi negatifnya, di mana kekhawatirannya mungkin terlalu berlebihan ya. Nah, di sini dia bisa berpikir sampai ke hal-hal yang belum tentu akan terjadi juga ya. Jadi orangnya memang seorang yang pemikir, di samping itu dia memang sosok yang juga kreatif ya. Nah, kreatif ini bisa dalam dia menciptakan satu ide atau mungkin juga beberapa rencana yang tidak terpikirkan oleh banyak orang. Nah, jadi untuk orang-orang yang dekat sama dia atau bekerja sama dengan orang ini biasanya akan tertolong banget ketika menghadapi masalah ya. Jadi bisa saja mungkin dia yang akan memikirkan jalan keluarnya ya, atau mungkin ide-ide dia, rencana dia yang akhirnya akan menyelesaikan masalah ya. Nah, tapi untuk kamu yang sedang dekat dengan orang ini, bisa jadi dia akan selalu khawatir tentang kamu, takut kehilangan kamu ketika kamu mungkin tidak berkabar atau kehilangan kabar tentang kamu. Di sini mungkin dia akan yang sampai tidak bisa tidur atau mungkin kepikiran dan khawatir yang berlebihan ya. Jadi orang ini memang agak-agak ini ya, agak ya memiliki beberapa pemikiran yang terlalu berlebihan ya, dan terkadang juga sampai yang tidak bisa tidur, tidak bisa yang fokus dengan hal-hal lain karena ada beberapa hal yang memang menyita isi pikirannya ya. Nah, tapi di sini ya ada juga sisi kepeduliannya yang sangat besar ya, terutama terhadap orang yang dia sayangi ya. Nah, ini salah satu ciri-ciri. Dan di kartu selanjutnya, nah terlihat di sini juga seseorang yang akan menjadi jodoh kamu ini adalah seorang yang rela
berkorban ya. Jadi dia juga sosok yang bisa dikatakan cukup bijaksana, dewasa, bahkan yang suka membantu orang-orang sekitarnya ya. Tapi di sini lebih ke berkorban ya, walaupun mungkin itu bukan sebuah tanggung jawab yang harus dia pikul. Di sini mungkin saja ada banyak hal yang dia lakukan yang walaupun membebani dia, tapi dia dengan rela melakukannya untuk orang-orang di sekitar dia atau untuk orang-orang yang dia sayangi ya. Jadi seseorang yang rela berkorban ya. Nah, terutama untuk orang yang dia sayangi, dia cintai, mungkin dia akan melakukan banyak hal yang ya seperti membantu atau melakukan beberapa, eee, hal yang juga sebenarnya dia tidak ingin ya, tapi karena demi membahagiakan orang yang dia sayangi, di sini dia akan rela banget ya. Jadi orang ini memang baik ya, dan dia juga tulus, terutama dalam hal yang membantu orang atau mungkin juga, menyelesaikan beberapa masalah yang sebenarnya bukan masalah dia ya, tapi di sini sepertinya rela berkorban untuk itu ya. Nah, di sisi lain orang ini sebenarnya juga seorang yang agak-agak peragu ya. Jadi ini bisa seseorang yang agak peragu dalam arti ya, mungkin sulit untuk mengambil sebuah keputusan juga ya. Jadi dia mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk mendapatkan sebuah keputusan buat dirinya ya, terutama ketika dihadapkan dengan sebuah pilihan ya. Nah, orang ini akan yang agak-agak sulit untuk mengambil sebuah keputusan ya. Nah, di samping itu juga mungkin dia adalah seorang yang suka ini ya, suka menunda-nunda ya. Jadi beberapa hal penting yang seharusnya dengan secepatnya harus dilakukan, bisa saja di tangan dia ya akan menjadi sesuatu yang, tertunda-tunda ya, tergantung atau mungkin dia akan, membiarkan beberapa hari berlalu tanpa melakukannya ya. Jadi orang yang suka menunda-nunda, bahkan yang, tidak tidak begitu kepikiran tentang beberapa hal yang seharusnya penting ya. Jadi dia seperti kurang memandang, penting sesuatu hal yang sebenarnya penting ya. Nah, di samping itu orang ini juga seorang yang bisa dikatakan memiliki jiwa kebijaksanaan juga dalam hal ya, mungkin beberapa juga seorang yang secara agama agak-agak ini ya, agak religius ya. Jadi ya bisa jadi dia juga seorang yang seperti bijaksana dalam hal bisa memberikan pencerahan ya. Nah, jadi orang ini juga seorang yang udah memiliki beberapa sudut pandang yang agak-agak lain dengan orang pada umumnya ya. Jadi dia bukan tipe orang yang suka menghakimi, bahkan bisa melihat beberapa hal dengan sudut pandang yang positif ya. Jadi sangat bagus juga orang ini di mana dia memiliki pemikiran yang cukup bijaksana ya. Nah, di sisi lain, di sini juga ada sebuah ciri-ciri tentang keunikan seseorang ini ya. Jadi mungkin orang ini selalu memiliki pandangan yang cukup berbeda dengan orang pada umumnya ya. Nah, ketika di beberapa hal ya, mungkin ketika melakukannya atau menyusun strategi bisa juga dia adalah seorang yang punya cara tersendiri ya. Nah, jadi walaupun agak berbeda dengan orang pada umumnya, caranya ini justru yang bisa membuat dia berhasil melakukan hal-hal yang besar ya. Nah, termasuk juga dalam menyusun rencana atau mungkin juga dalam hal pikiran ya. Jadi mungkin beberapa hal dia akan melihatnya dari sudut yang agak-agak lain dengan orang pada umumnya ya. Dan biasanya orang ini juga sulit untuk ini ya, seperti memiliki pendapat yang sama dengan orang-orang di sekitar dia, terutama untuk orang yang mungkin berada di satu lingkungan yang sama dalam pekerjaan atau yang memang punya pekerjaan yang bertim dengan orang ini. Nah, di sini mungkin akan ada banyak perbedaan ya. Nah, tapi walaupun berbeda di sini hal-hal yang dia lakukan biasanya yang justru menuai kekaguman orang-orang sekitarnya ya. Nah, jadi seseorang ini juga seseorang yang memiliki sudut pandang yang berbeda ya dengan beberapa orang pada umumnya, dan dia juga selalu punya cara tersendiri untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam hidup dia ya. Bahkan dia juga tipe orang yang pekerja keras dan sangat tangguh ya. Nah, tangguh ini dalam arti sulit dikalahkan dan dia juga seorang yang pantang menyerah ya. Jadi walaupun dia kelelahan dan tidak mendapatkan bantuan, dia selalu bisa untuk menyelesaikan hal apapun dalam kesulitan yang dia hadapi ya. Nah, di sini dia
juga pekerja keras, bahkan seseorang yang seperti mengutamakan pekerjaannya di atas segalanya ya. Jadi bisa itu fokusnya, pikirannya, tenaganya akan dihabiskan untuk mengerjakan hal-hal yang memang belum siap ya. Jadi bisa dikatakan ya, sosok yang cukup bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan sebagai ini kepada dia ya, yang hal-hal yang mungkin berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, orang ini bisa dipercaya banget ya karena dia akan menyelesaikannya sampai dengan akhir ya. Nah, walaupun kelelahan dia juga tipe orang yang tidak suka meminta bantuan ya. Jadi orang ini lebih senang dengan bekerja sendiri, menyelesaikan segala kesulitan juga dengan cara dia tersendiri ya. Seseorang yang punya semangat tinggi, ambisinya besar, dan seorang pejuang tangguh ya, pekerja keras juga dia ya. Nah, lalu di sini kita akan lihat ya, kamu dengan orang ini akan bertemu di mana ya, beberapa Gemini. Kita akan lihat ya, kita lihat di sini di mana kalian bertemu. Nah, di sini ada kemungkinan orang ini memang orang yang satu lingkungan dengan kamu ya. Beberapa bisa jadi kalian satu tempat bekerja atau satu tempat di mana kamu melakukan beberapa rutinitas kamu ya. Bisa di tempat kamu mengembangkan hobi atau bisa juga nih di satu perkantoran yang sama ya. Walaupun mungkin beda beda lokasi di perusahaan, tapi mungkin juga ada kaitan dengan pekerjaan dan pastinya ada keterhubungan di bisnis juga bisa, di usaha juga bisa, orang yang punya satu lingkungan yang sama ya. Jadi beberapa yang punya usaha sendiri, mungkin dia juga seorang yang bergerak di bidang yang sama walaupun mungkin kalian bukan partneran ya. Nah, yang pastinya lagi orang ini juga seorang yang mungkin mengenal atau dikenal banyak orang ya. Jadi kamu kenal dengan dia juga karena beberapa hal yang menghubungkan kalian ya. Bisa itu satu pekerjaan atau mungkin juga karena orang-orang sekitar kalian ya. Nah, beberapa mungkin seperti dikenalkan oleh orang dekat kamu atau orang dekatnya dia yang mengenalkan dia dengan para sahabat Gemini ya. Jadi seperti dipertemukan oleh orang-orang dekat ya, bisa dari pihak kamu atau dari pihak dia ya. Yang pastinya di sinilah kalian akan bertemu ya, seseorang yang punya keterhubungan di hal-hal yang kamu lakukan sehari-hari ya, entah pekerjaan atau kamu yang mengembangkan sesuatu hal. Nah, mungkin di lingkungan sana juga ya, entah bergabung di komunitas yang sama atau mungkin di organisasi yang sama ya. Beberapa juga mungkin ini diperkenalkan oleh orang dekat kalian ya. Nah, lalu di sini juga ada yang mungkin kamu akan mengenal orang ini di satu tempat yang agak jauh ya, entah itu di sebuah perjalanan liburan kamu, mungkin beda kota, beda pulau, bahkan ada yang beda negara ya. Ketika kamu mengunjungi sesuatu hal, sesuatu tempat yang agak-agak jauh, bisa itu tempat liburan kamu atau mungkin ya tempat di luar dari tempat tinggal kamu ya, tempat yang jauh di mana di sanalah kamu bertemu dengan seseorang ini ya. Dan beberapa juga ini bisa tentang tempat di mana kamu menghabiskan liburan ya. Jadi bisa saja dia juga mengunjungi tempat yang sama dan di sana kamu akan bertemu dengan orang ini ya. Tapi pastinya seorang ini adalah seorang baru atau seorang yang bukan hadir dari masa lalu kamu ya, bukan mantan yang balikan dan juga bukan orang yang dulu udah kenal ya, tapi lebih ke orang baru ya. Nah, lalu di sini kita juga akan lihat kapan kalian akan jadiannya ya. Ketika sudah bertemu dan dekat, di sini kita lihat kapan kamu dengan orang ini akan jadian. Nah, untuk kapan ini kita akan melihat secara rentang waktu ya. Nah, jadi buat para sahabat Gemini bisa saja sejak kamu menonton video ini mungkin saat ini sampai 8 bulan ke depan kamu akan bertemu dengan orang ini dan jadian ya. Beberapa yang udah bertemu bisa jadi dalam 8 bulan ini kamu akan jadian dengan seseorang ini ya. Dan untuk kalian yang masih belum bertemu dengan orang dengan ciri-ciri seperti ini bisa saja dalam 8 bulan ini kamu akan bertemu dan jadian dengan orang ini ya. Nah, tapi yang pastinya dengan siapapun kamu akan bertemu dan jadian, semoga para sahabat Gemini selalu dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar menjadi jodoh terbaik kamu ya. Dan untuk kalian yang sudah hadir menonton video ini, terima kasih pastinya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.